Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ulfatun Hasanah, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Abdul Muthalib Sangaji dengan NIM 2503100165. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah SMP Negeri 3 Buru kelas 7B dengan materi macam-macam sujud. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Siaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Dilanjutkan dengan membaca surat-surat pendek. Diawali dengan membaca surat Al-Lahab.
Hadir Bu. Dian Salmasari. Hadir Bu. Ini Salsabila. Hadir. Andi Firmansyah. Hadir. Muhammad Sabri. Hadir. Jaskia Ramadhani. Hadir Bu. Rahardian Arya Abimanyu. Mengulas materi kemarin, Ibu Guru mau tanya anak-anak, apakah anak-anak masih mengingat materi kemarin? Apa itu pengertian dari sujud? Ada yang bisa jawab? Oke, Kirana. Sujud artinya merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud artinya merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain ada yang bisa jawab lagi? Ada yang bisa menjelaskan lagi? Apa itu pengertian sujud? Tidak ada? Oke. Pada materi kemarin kita sudah membahas materi tentang sujud, yaitu terkait dengan mentaati segala perintah Allah dengan cara sujud. Ibu Guru mau tanya, yang kalian ketahui, kapan sih waktu kita melakukan sujud? Saat nikmat. Saat kita sholat. Oke. Mungkin anak-anak di sini mengetahui bahwasanya sujud itu yang kalian lakukan hanya ketika sholat. Anak-anak, selain sujud ketika sholat, ada juga sujud-sujud yang bisa kita lakukan yang lainnya. Di sini, pada materi ini, pada pertemuan ini, kita akan membahas terkait dengan macam-macam sujud. Jadi, macam-macam sujud itu ada 3. Ada sujud syukur, ada sujud syahwi, ada juga sujud tilawah. Namun, pada materi ini kita fokus untuk membahas materi tentang sujud syukur. Pertama, tujuan pembelajarannya yaitu memaparkan pengertian sujud syukur. Yang kedua, menyebutkan ketentuan tata cara sujud syukur. Yang ketiga, menghafal doa sujud syukur. Yang keempat, mempraktekkan simulasi sujud syukur. Ibu Guru mau tanya, di sini anak-anak sekalian, pada materi sujud syukur ini, apakah kalian di sini sudah pernah melakukannya? Belum. Oke. Kemudian Ibu Guru tanya, anak-anak, ketika anak-anak mendapatkan kenikmatan, terhindar dari musibah, atau mungkin mendapatkan kebahagiaan, apa yang kalian lakukan? Dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Oke. Jadi anak-anak, di sini ketika kita mendapatkan kenikmatan itu tidak hanya dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Ada langkah-langkah yang lebih baik lagi, yaitu dengan cara melakukan sujud syukur. Kalau Ibu Guru akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu pengertian sujud syukur. Seperti yang kalian lihat pada tayangan di depan, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai bentuk terima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Kenikmatan itu bisa berupa kabar gembira, terhindar dari bahaya atau bencana. Ibu Guru mau tanya, kabar gembira atau berita gembira? Berita gembira itu contohnya apa sih? Siapa yang bisa berikan contoh kabar gembira itu apa? Ketika kita mendapatkan juara. Ketika mendapatkan juara. Ketika mendapatkan juara, bagaimana cara mengekspresikannya? Bahagia. Bahagia. Itu merupakan suatu kenikmatan atau bukan? Kenikmatan. Kenikmatan.
kalian dapat juara sampai rumah membersihkan diri, kemudian menggunakan pakaian yang rapi, menutup aurat dan bersih, kemudian melakukan sujud syukur. Guru tanya di sini, ada yang tahu nggak bagaimana tata cara sujud syukur? Ada yang tahu? Kalau belum tahu, Ibu Guru mau menayangkan video terkait dengan tata cara sujud syukur beserta doa sujud syukur yang benar dan baik sesuai syariat Islam. Semuanya disimak sama-sama ya. Tata cara sujud syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizahumullah. Sujud syukur merupakan sujud yang dilakukan di luar sholat karena beberapa sebab. Berikut ini beberapa hal yang menjadikan seseorang disunahkan melakukan sujud syukur, yaitu 1. Mendapatkan nikmat yang tidak terbuka sebelumnya, baik nikmat pada diri sendiri, kerabat, teman, atau umat Islam secara umum. Sujud syukur tidak disunahkan terhadap pemberian nikmat yang sudah berjalan terus-menerus, seperti nikmat dapat memeluk agama Islam, nikmat turun hujan di musim penghujan, dan lain sebagainya. 2. Terhindar dari bencana atau musibah yang tidak terduga sebelumnya, seperti selamat dari bencana gempa atau selamat dari kecelakaan. 3. Sujud syukur juga disunahkan ketika melihat orang lain melakukan kemaksiatan, sedangkan dia diselamatkan oleh Allah sehingga dirinya tidak melakukan kemaksiatan sebagaimana orang tersebut. 4. Ketika melihat orang lain tertimpa musibah pada anggota badannya seperti buta, tuli, atau gila, sedangkan Allah menyelamatkan dirinya tidak seperti itu, hal ini sebagai wujud rasa syukur terhadap diri sendiri yang diberi nikmat keutuhan jasmani dan rohani dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslim, sebagaimana umumnya ibadah, sujud syukur merupakan ibadah yang mempunyai syarat rukun. Berikut ini syarat-syarat melaksanakan sujud syukur. 1. Suci dari hadas kecil maupun besar. Orang yang sujud syukur jika mempunyai hadas besar maka harus mandi terlebih dahulu. Sedangkan apabila mempunyai hadas kecil harus wudu terlebih dahulu. 2. Menutup aurat. Contohnya, bagi laki-laki tidak diperbolehkan sujud syukur hanya memakai celana pendek di tengah lapangan sepak bola. Atau bagi perempuan, sebagian auratnya terbuka tidak tertutup rapat sebagaimana pada saat sholat, maka tidak diperbolehkan melakukan sujud syukur. 3. Menghadap kiblat. Sujud syukur mirip dengan sholat yang mengharuskan menghadap kiblat. Bagi orang yang sujud syukur tidak menghadap kiblat, sujud syukurnya tidak sah. 4. Tidak berbicara selain membaca bacaan sujud syukur. 5. Syarat-syarat sujud dalam sujud syukur sangat persis dengan sujud dalam sujud, yaitu meletakkan dahi ke tempat sujud tanpa terhalang benda yang ikut bergerak ketika seseorang naik turun dalam sholat. Berikut ini tata cara melaksanakan sujud syukur. Pertama, berdiri bagi yang mampu. Kedua, sunnah mengucapkan niat sujud syukur melalui lisan sebelum membaca takbiratul ihram. Berikut ini lafaz niat sujud syukur apabila diucapkan. Nawaitu sujuda syukri sunnatan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Ketiga, takbiratul ihram bersamaan dengan membacanya di dalam hati, lalu berhenti sejenak. Keempat, membaca takbir intiqal, takbir ketika turun untuk sujud. Kelima, sujud dengan tumanina, berdiam diri sebentar. Berikut ini bacaan ketika sujud syukur. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi
Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, diriku bersujud kepada Zat yang menciptakan dan membentuknya, membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Keenam, bangun dari sujud lalu berdiam diri sejenak sebelum salam. Ketujuh, salam. Sahabat Muslim hafizahullah, Syahid bin Muhammad Ba'asyir dalam kitab Bishrul Karim mengatakan, apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam sujud syukur, maka sujud syukur dapat diganti dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak 4 kali. Karena kedudukan keutamaan membaca 4 kali tersebut setara dengan 3 amalan, yaitu sholat tahiyatul masjid, sujud tilawah, atau sujud syukur. Sahabat Muslim hafizahullah, demikianlah tata cara sujud syukur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi kita dalam menjalankan setiap ibadah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi tayangan video terkait dengan tata cara sujud syukur. Ibu guru perhatikan anak-anak sepertinya sudah terlihat lesu ya? Maka capek ya? Oke, untuk meningkatkan semangat kalian lagi, ibu guru mau melakukan ice breaking. Ayo, semuanya berdiri. Coba lengannya digoyang-goyang, kakinya digoyang-goyang supaya rasa ngantuk, rasa capek, rasa lelahnya hilang. Oke? Sudah? Oke. Kalian gerak-gerak supaya tidak capek. Oke. Sudah? Sudah? Oke. Di sini semuanya bisa membaca Al-Quran tidak? Iya. Kalian bisa membaca tulisannya di depan? Iya. Supaya kalian tidak merasa bosan, supaya kondisi siang ini memang lagi kondisi paling enak. Cuacanya panas ya. Pasti kalian juga udah capek seharian sudah belajar. Ibu guru minta kalian melatih konsentrasi kalian. Apakah kalian bisa konsentrasi hari ini? Nanti yang salah ibu guru suruh kalian maju ke depan untuk membacakan sujud syukur ya. Ya. Permainannya adalah kepala, pundak, lutut, kaki. Konsentrasi yang ibu guru sebutkan itu berarti yang harus dipegang ya. Nanti yang salah berarti maju ke depan. Oke, dimulai. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, lutut, kaki, pundak, lutut, kaki. Ah, salah, ayo. Sampai salah, Dinda. Ayo Dinda kayaknya sudah mulai letih nih, sudah mulai hilang konsentrasinya. Ayo, Dinda, dibaca ya, coba baca. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya Maha suci Allah, segala puji kepunyaan Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha besar dan tiada kekuatan serta upaya kecuali atas izin Allah yang Maha tinggi dan Maha agung. Oke, bertepuk tangan untuk Dinda. Oke, sekarang
Lagi, Ibu Guru mau uji konsentrasi kalian. Apakah siang-siang ini di jam terakhir ini kalian masih semangat untuk belajar? Ibu Guru mau tes lagi. Anak-anak sekalian, sudah kembali semangatnya? Ya. Oke, tadi kita sudah sama-sama melihat tayangan video terkait dengan tata cara sujud syukur. Dari tayangan tata cara sujud syukur tadi, apakah ada anak-anak yang belum paham? Ada yang sudah paham? Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Coba siapa apa ada anak yang mau bertanya? Oh, Inis mau bertanya. Oke, Inis bertanya apa, Inis? Guru, kenapa di tata cara melakukan sujud syukur nggak ada yang Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Inis bertanya, Ibu Guru, di tayangan video tadi tidak ada ya? Benar teman-teman semuanya melihat kalau tayangan video tadi di tata cara sujud syukur tidak ada rukuknya? Ya. Siapa yang bisa bantu Ibu Guru jawab kenapa di tayangan video tadi sujud syukur kok nggak ada rukuknya? Ada yang bisa jawab? Tidak ada yang bisa jawab? Kalau tidak ada yang bisa jawab, maka Ibu akan nanya. Jadi ini kalau namanya sujud syukur ini kan bukan wajib ya, bukan wajib ya. Jadi ruku itu hanya terdapat pada gerakan sholat. Ruku dilakukan sebelum apa? Ruku dalam sholat dilakukan sebelum apa? Sebelum sujud. Ya anak-anak, biasanya kalau mau sholat, kalau lagi sholat itu ada gerakan ruku yang dilakukan sebelum sujud. Sedangkan kenapa kalau di tayangan video tadi setelah membaca niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian kok langsung sujud dan mengucapkan salam? Ya, jadi anak-anak ruku itu hanya terdapat dalam sholat. Sedangkan yang kita pelajari sekarang ini adalah sujud syukur yang dilakukan di luar sholat. Sehingga pada sujud syukur ini tidak terdapat ruku hanya terdapat pada gerakan sholat. Sudah bisa dipahami ini? Sudah. Oke. dan syukur sunatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertepuk tangan untuk dia. Ada lagi? Oke, Sabri. Oke, semuanya perhatian. Ketika kita melakukan sujud syukur, kalau sudah niat nggak boleh banyak gerak-gerak ya. Jadi harus tenang. Dan syukur sunatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi yang bersedia maju ke depan untuk mempraktekkan? Saya
Oke, Tian. Devi ya. Oke. Oh ya Devi, kalau apa namanya tadi terkait dengan etika melakukan sujud syukur, yaitu harus salah satunya dengan cara menutup aurat. Jadi makanya turunkan ya, karena aurat perempuan dari mana sampai mana? Dari kaki. Ini termasuk aurat atau bukan? Sehingga ini kalau untuk perempuan harus tertutup. Laki-laki auratnya dari mana sampai mana? Dari pusat sampai di bawah lutut. Oke Devi, jadi ditutup auratnya ya Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sujudan syukur sunatan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, tadi ada beberapa teman kalian yang sudah berbicara terkait dengan tata cara sujud syukur. Ternyata anak-anak ada yang belum hafal dan juga belum hafal, ada yang sudah hafal dan juga ada yang belum hafal ya. Jadi sampai rumah daftarkan lagi ya. Nanti dibaca sama-sama lagi terkait dengan doa sujud syukur. Oke, anak-anak, untuk lebih kalian memahami materi tentang sujud syukur, Ibu Guru mau membagi kalian menjadi 4 kelompok. 4 kelompok ini Ibu Guru minta nanti untuk presentasi ke depan terkait materi sujud syukur. Kalian menjelaskan ke depan supaya Ibu Guru tahu apakah kalian sudah paham terkait materi ini. Nanti kalian diskusikan materinya dengan teman-teman kalian ya. Oke, silakan duduk berkelompok. Ini udah duduk. Ini 4 orang. Kursinya berhadapan. Oke. Kalian buka halaman 70, halaman 78. Semuanya dibuka halaman 78. Assalamualaikum. Semuanya ada? Kelompok 3 hadap ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengertian sujud syukur. Sujud syukur dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya dan terhindar dari bahaya. Kata alhamdulillah sering diucapkan oleh kita. Selain mengucapkannya, kita dapat mengungkapkannya dengan sujud syukur. Sujud syukur tidak hanya ucapan, namun juga tindakan sujud syukur pernah
namun sujud syukur tidak hanya ucapan juga, tindakan sujud Rasulullah SAW pernah menyampaikan hal ini. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi kelompok 1 tadi menjelaskan bahwasanya sujud syukur itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi sujud syukur itu adalah suatu bentuk ekspresi yang menggambarkan bahwasanya kita ini mensyukuri apa? Nikmat yang dikasih oleh Allah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Percaya tidak? Ya. Semua sudah paham? Sudah. Sekian dari hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang lanjut kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang dengan materi sujud syukur. Hukum sujud syukur tertera pada salah satu hadis Rasulullah SAW. An Abi Bakrata an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yassaru aw busyira bihi khurrasa bi syukranillahi ta'ala. Dari Abu Bakrah sesungguhnya apabila datang kepada Nabi SAW suatu yang mengembirakan atau kabar duka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Maksud dari hadis yang telah dibacakan oleh teman saya yaitu apabila suatu kabar gembira datang, Nabi Muhammad langsung melakukan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita mendapat suatu kabar gembira, marilah kita mengekspresikannya dengan cara mensyukuri kebahagiaan. Oke, jadi perintah sujud syukur itu bukan hanya untuk manusia. Bahkan Nabi pun ketika mendapatkan kenikmatan, Nabi melakukan sujud syukur. Kenikmatan-kenikmatan yang diperoleh oleh Nabi melakukan sujud syukur ketika Nabi menjadi orang pilihan Allah ketika mendapatkan mukjizat. Apa mukjizat yang didapatkan oleh Nabi Muhammad? Sebagai pembawa wahyu yaitu Al-Quran. Ibu guru tanya, nabi-nabi yang lain ada enggak yang diberikan mukjizat untuk menyampaikan Al-Quran kepada umat manusia? Iya. Tidak ada, hanya Nabi Muhammad, Nabi terakhir yang diberikan mukjizat yaitu menyampaikan Al-Quran kepada umat manusia. Kemudian Nabi Muhammad juga diberikan kenikmatan selamat dari segala fitnah-fitnah dari orang-orang yang zalim, dari orang-orang yang menentang kenabian Nabi Muhammad. Kelas Nabi pun dia juga melakukan sujud syukur. Apalagi kita manusia yang masih banyak dosanya ini, kita juga harus senantiasa mengingat kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Oke. Itulah hasil kerja kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jadi di sini selain bahwasanya nikmat Allah itu nggak usah jauh-jauh, yang ada dalam diri kita sekarang ini, yang ada dalam diri kita mulai dari kepala sampai ujung kaki, itu juga merupakan suatu kenikmatan.
Kemudian kalian pernah nggak merasa bersyukur ketika kalian pernah nggak lihat orang buta? Pernah. Pernah nggak lihat orang nggak punya kakinya? Pernah. Apa yang kalian rasakan ketika kalian melihat ada orang buta, orang yang nggak punya kaki, orang yang nggak punya tangan? Kasihan. Kasihan kan? Iya kan? Iya. Kemudian apa yang kalian lakukan? Yang kalian lakukan apa? Bersyukur. Karena Allah kasih kita kesempurnaan dada dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi tidak ada kekurangan satu apapun. Jadi kembali untuk kalian supaya setelah materi tentang sujud syukur ini, Ibu berharap anak-anak lebih bisa mensyukuri kenikmatan yang sudah Allah kasih kepada kalian. Amin ya. Supaya apa? Supaya Allah tidak mencabut kenikmatan yang sudah dikasih kepada kalian. Makanya harus dikasih kenikmatan, harus digunakan dengan baik. Bisa? Bisa. Bisa. Sekian dari Ibu dulu. Kemudian Ibu Guru mau kasih tugas sama kalian. Tugasnya kalian buka di buku paket. Di buku paket itu pada halaman halaman 91 sampai 93. Ya, kerja di rumah, Bu. Ya. Kalian sudah dibuka buku paket halaman? Ya. Kalian kerjakan latihan soal itu di rumah. Kerja sendiri-sendiri, tahu di buku tugas ya. Ya. Oke. Ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.